Penyuluhan hukum dalam rangka mitigasi dan meminimalisir adanya risiko penyimpangan pengelolaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam kenyataannya, dana desa yang begitu besar tersebut rawan korupsi. Siapakah yang melakukan pengawasan dana desa? Siapa saja yang bisa mengaudit dana desa? Apa peran BPD dalam perencanaan keuangan desa? Apa saja fungsi pengawasan BPD? Berikut berbagai pencerahan dari para narasumber. Ikuti selengkapnya bersama kami, hanya bersama Samara Story. Supaya Bapak dan Ibu tidak belok jalannya. Ini beberapa delik terkait tindak pidana korupsi sing biasane apa ya, terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nih Pak Jaksa opo dasare tindak pidana korupsi? Nah, ini dasarnya Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini sudah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 2021. Biasanya di situ ada pasal 2. Apa Pak Jaksa pasal 2? Ojo ngeden-ngedeni aku. Nah, kita baca sama-sama. Di situ ada pasal 2 ya, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan terkena. Oh, bukan terkena. Sopo sing ngetik, sampean sing ngetik. Engko coretan yo. Besok kita tampil lagi soalnya akan terkena dicoret ya. Nah, unsur pertama setiap orang, sopo Pak Jaksa? Panjenengan sedoyo, saya Pak Kabag Hukum, Pak Camat, Bapak Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Bapak dari Inspektorat Pak Didi, semuanya setiap orang secara melawan hukum, berarti ada hukum yang dilanggar, dilawan. Misalnya apa? Yuk, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yuk, ya kita gampangane ngono ya. Setiap pengeluaran yang mengakibatkan keuangan negara ini keluar ini harus ada pertanggungjawaban. Nah, dilalah. Gampangan gini aja. Contoh kasus saja ya. Contoh kasus ya. Misalnya desa maju mundur. Nah, kepala desa Pak Lurah maju mundur nih. BCI sama bendahara nih, Pak Bendahara jaluk duit po. Nah, nanti duit piye pertanggungjawabannya Pak Lurah? Gampang. Nanti gaya apa jenenge tokno duwite gaya pertanggungjawaban fiktif. Nah, bikin pertanggungjawaban fiktif. Dilaksanakan ini kong kali kong nih antara Pak Kades sama Pak Bendahara nih. Keluarlah duit dari dana desa, katakanlah seperti itu. Duit itu dilalah kekayaan Pak Kades tadi bertambah, walaupun tidak signifikan ya, tidak banyak-banyak ya, ada pertambahan pokoknya.
Dilalah kekayaannya Pak Bendara tadi bertambah. Unsur 1, unsur 2, unsur 3 terpenuhi. Nah, juga itu kok dana desa itu loh keuangan negara, Pak. Oh. Unsur 4 terpenuhi. Nanti perhitungannya nanti jaluk tulung Bapak Inspektorat atau Bapak dari BPKP atau Bapak dari BPK. Nah, terpenuhilah unsur-unsur ini. Masuklah itu barang pasal 2. Ancaman pidana nih agak serem Bapak. Paling singkat loh, seumur hidup, ada yang bilang tadi di sana. Seumur hidup, bahkan pidana mati juga. Ini di pasal di ayat 2 nih. Kalau ada kriteria tertentu, misalnya bencana alam bisa. Sing dikorupsi ini duit untuk bencana alam. Nah ini kita gak usah maksimali ya, penjara seumur hidup gak usah. Nanti malah takut. Nah, paling singkat 4 tahun Bapak Ibu. Paling singkat 4 tahun. Walaupun bertambah kekayaannya tidak signifikan ya, bertambah. Sekolah, dek, seberangi pasar subuh, ngerti lah. Rutan, kita tidak punya lembaga, tidak punya lapas kita punya rutan. Mungkin nanti kalau sudah diproses di Medaeng, biasanya kami titip di sana, sudah putus, bisa saja dipindah di rutan sini, dekat keluarga. Sewaktu-waktu dijenguk enak. Ya ngono ya. Paling lama 20 tahun. Nah, rentang 4 tahun 20 tahun, disitulah ancaman hukumannya. Loh, wis di penjara ini dendane. Dan denda juga, Pak. Ala pirosnya bertambahnya kekayaan tadi. Tapi di sini rumusan pasal 2 ini paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ala paling pirosnya sing dinikmati tadi. Tapi ini dan Pak. Bukan dan. Nek gak iso bayar. Tambah sekolah ben tambah pinter. Tapi nek ono kekayaane keluargane ya bisa diheret-heret, Pak. Jaksa penuntut umum menjadi jaksa pengacara negara nanti. Kami bisa gugat kekayaannya Bapak tadi untuk membayar denda. Untuk misalnya uang pengganti juga. Nah, bukan hanya denda, uang pengganti pun juga. Uang pengganti yang dinikmati misalnya. Ya, lanjut ya. Kok meneng ae no, jangan takut. Tetap lanjut, jalan lurus, jangan belok-belok. Nah, iki sing rada ringan. Pasal 3. Setiap orang sama ini, setiap orang jenengan sedoyo, kami semua sedoyo. Tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Tidak perlu kekayaan bertambah, yang penting untung. Piye carane menyalahgunaan wewenang kesempatan sarana yang ada padanya. No, kita kasih contoh apa? Ayo, biar lebih jelas. Seperti yang saya bilang tadi, makanya saya tadi menjelaskan kewenangan beberapa pejabat pengelola keuangan desa. No? Misalnya, lalu kata Pak Sekdes Mas, karena Pak Sekdes tidak ada di sini. Nah, karena tidak ada itu kita jadikan contoh saja. Koordinator PTPKD. Nah, misalnya apa? Verifikasi tadi ya, masih ingat ya sambil. Yo, ada 2 atau 3 masuk di kami. Itu belum penyidikan dari kami sendiri yang masih dalam proses. Ada beberapa yang masuk, ada penambahan tersangka, belum lagi dari tetangga sebelah masuk juga. Nah, itulah Pak. Nah, karena itu kita sudah berkolaborasi, ya toh. Halo tes 1 2 3, iya. Berkolaborasi untuk melakukan mitigasi Bapak. Alhamdulillah, panggul nomor 1 tidak ada labdu dari panggul. Untuk sementara. Ya wes ngene ya. Ini di ruang terbuka ya. Jangan
metenteng santai mawon ya. Indek sini anu ya. Enggak apa tertib Pak. Kemarin di Pogalan Pak ngeses. Nah, monggo, kalau mau ngeses monggo, mau tidur monggo, tapi kita bikin aturan. Nek tidur matanya sebelah, ya sebelah begini melek, sebelah gini merem. Kalau capek ya sebelahnya lagi, oke? Gitu ya. Intinya santai mawon, sersan, serius tapi santai ya. Kami di sini tidak mengajari bapak-bapak ibu untuk melompat seperti katak, berenang seperti ikan, atau terbang seperti burung. Karena materi yang kami bawakan, saya yakin bapak dan ibu sudah ngelontok, sudah di luar kepala. Ya, di luar. Tapi di luar kepala ya biasanya lah. Ya wes kita merefresh saja ya Pak ya. Monggo ya, santai mawon nggih. Oke, Mas, yuk kita mainkan. Ini materi yang saya bawakan ini mungkin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ya Pak ya. Nanti mungkin kita sambungkan dengan delik-delik pidana yang biasanya dihadapi ya, terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Lanjut ya. Jelas ya di situ ya, akuntabilitas. Nama saya Basuki, sudah mungkin beberapa kali saya dipanggul ketemu Bapak Ibu, bukan masalah ini, mungkin ya saya diam-diam kepanggul juga. Lanjut ya, akuntabilitas. Menurut McEson ini mungkin warga desa Ngelebeng ini ya, di Kecamatan Panggul. Nah, akuntabilitas itu menurut beliaunya kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari situ kita bisa tarik suatu definisi mengenai akuntabilitas, suatu keadaan performa para petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bersama, sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan. Tujuan akuntabilitas sendiri adalah dicapainya pelayanan publik yang berkualitas, yang memuaskan masyarakat, yang menghasilkan suatu pelayanan prima ya. Kita ini semua ini pelayan masyarakat Pak ya, harus pelayanan prima berarti nomor 1. Lanjut ya, sambil menunggu layarnya terbuka lagi. Akuntabilitas ini terbangun dari 3 sisi. Yang pertama harus ada transparansi, standar kinerja, dan partisipasi. Adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai institusi. Yang kedua, standar kinerja. Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya murah, pelayanan yang cepat. Fungsi akuntabilitas. Menurut Bovens, ini juga desa Ngelebeng juga, namun RW-nya RW 2. Dalam modul akuntabilitas ada 3 ini fungsinya. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan elektabilitas. Lanjut, akuntabilitas ini terkait dengan good governance. Apa ini? Ayo, ada yang tahu? Ada yang mengajukan diri? Kalau benar dapatmu cantik. Nah, untuk ngopi-ngopi. Pemerintahan yang baik dan benar ya. Nah, good governance. Akuntabilitas terkait dengan good governance karena salah satu unsur terpenting dari good governance adalah akuntabilitas. Dengan demikian, kedudukan akuntabilitas dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
harus ditopang atau dilandasi antara lain oleh akuntabilitas. Menurut Klitgard, nah ini Klitgard ini rumahnya di Pantai Konang, dalam Agus Duyanto, modulnya anti korupsi. Ya, ini ada rumusan ini. Ada 3 rumusan, ada 3 elemen yang menghasilkan korupsi. C sama dengan M plus D dikurangi A. C corruption, M monopoly of power, D discretion by official, C accountability. Nah, Klitgard menggambarkan bahwa korupsi akan semakin besar pada suatu organisasi jika diskresi meningkat, monopoli menguat tanpa diikuti dengan adanya akuntabilitas. Lanjut masing rumusan tadi. No. C ini akan menguat Bapak Ibu karena adanya monopoli. Ditambah adanya diskresi. Apa diskresi itu? Kekuasaan mengambil keputusan semakin besar. Dalam konteks ini pemerintahan otoriter merupakan contoh pemerintahan diskresi yang terlalu besar. Nah, M ditambah D tanpa adanya akuntabilitas dikurangi akuntabilitas menghasilkan C. Ingat-ingat ya rumusnya itu ya. C sama dengan M plus D dikurangi A. Bagi penerima gratifikasi. Oh no. Lanjut Mas. Nah ini pasal 12 ya. Oh itu tadi banyak. Bapak Ibu bisa browsing sendiri Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 2001. Ada di situ semua. Lanjut Mas. Ini nih kalimat yang kita rindukan. Terus masih lanjut masih. Inilah yang kita rindukan. Terima kasih. Mungkin ada perkataan saya yang menyinggung Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk merendahkan Bapak Ibu, cuma itu sebagai suatu metode untuk menyampaikan, untuk mempermudah transfer ilmu saya ke Bapak Ibu. Begitu ya. Mohon dimaafkan. Demikianlah sahabat, demi berkembangnya konten kami ini, yang belum subscribe kami mohon berkenan bantu subscribe. Segala kekurangan kami mohon maaf. Atas segala keperhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam dari kami, Samara Story.